siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita masih sehat. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati akan hari-hari kita. Bahkan setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita belajar firman Tuhan. Ya, yang saya pilih untuk kita belajar bersama-sama pada hari ini, yaitu terambil di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Ya. Kita baca firman Tuhan ini secara silih berganti di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca firman Tuhan secara silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama dan Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua. Kita silih berganti sampai ayatnya yang ke-13-14 kita baca sama-sama. Dengan diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa aku Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita berbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir dan musuh mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka bersungguh-sungguh pada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik pada kami untuk bekerja pada Mesir daripada mati pada gurun ini. Kita sama-sama ayat 13-14, 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita akan setiap kita yang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan kita melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya memberikan tema di sini yaitu indahnya mengiring Tuhan. Indahnya mengiring Tuhan. Ya,
ketika saya mengikuti ibadah dari awal, ternyata lagu-lagunya luar biasa. Ya, saya tidak pernah konfirmasi dengan saudara Ici bahwa saya punya tema begini, jadi tolong pilih lagu sesuai dengan ini. Tidak. Dan ini adalah karya Tuhan. Ya, di sini saya beri tema indahnya mengiring Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Tuhan adalah kita mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu adalah kerinduan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dicatat ya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu adalah kata-kata Tuhan Yesus. Dia berkata kepada jemaat, ya, kepada jemaat yang di perantauan di kitab Wahyu itu, ya. Dia berkata kepada Yohanes dan menuliskan ini, bahwa hendaklah ya Tuhan menyampaikan akan surat ini kepada Yohanes untuk dituliskan kepada jemaat di Smyrna yang ada di kitab Wahyu, bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Tuhan memiliki kerinduan untuk kita orang yang percaya kepada Tuhan mengiring Tuhan sampai akhir hayat kita. Nah, ditegaskan kembali di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kerinduan Tuhan adalah kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya di bumi ini ketika kita masih hidup, tetapi di surga di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan mau supaya kita selalu bersama. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, ya, mengapa indahnya mengiring Tuhan? Ya, tadi kerinduan Tuhan adalah supaya kita selalu bersama dengan Tuhan, ya, kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Dan kerinduan Tuhan yang dicatat dalam Yohanes itu bahwa kita bersama dengan Tuhan, ya, bukan hanya saja kita masih bersiaran di dunia ini, tetapi ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan surga. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan menemukan 3 hal mengapa indahnya kita mengiring Tuhan. Hal yang pertama yang telah saya lihat di pembacaan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14 itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan dan kita bangga, ya, karena kita mengiring Tuhan. Yang pertama, karena hidup kita diatur oleh Tuhan. Kita bangga, ya, indahnya kita mengiring Tuhan karena hidup kita diatur oleh Tuhan. Seringkali kita menyanyi, ya langkahku diatur oleh Tuhan, ya, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Ya, itulah indahnya. Nah, kalau kita membaca akan firman Tuhan, apa yang indah di sini? Ya, apa yang indah di sini? Ya, saya melihat di ayatnya yang kedua, ya, ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cerita bagaimana Tuhan dengan karyanya membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan. Dan bangsa Israel, mereka menyaksikan bagaimana karya Tuhan waktu mau mengeluarkan mereka dari perbudakan. Tuhan menimpakan 10 tulah, ya, air berubah menjadi darah. Ada katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar,
ada hujan es, belalang, ada gelap gulita 3 hari 3 malam, dan yang terakhir kematian anak-anak sulung. Itu disaksikan oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan rindu, ya. Tuhan rindu supaya hidup kita, ya, bukan hanya di situ aja. Tuhan rindu bangsa Israel tidak hanya mengalami, ya, peristiwa yang biasa. Apa maksudnya? Karena ketika Tuhan berkarya untuk mengeluarkan bangsa Israel itu, tulang yang pertama adalah air berubah menjadi darah. Ya, ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, biarkan bangsa Israel pergi untuk mereka menyembah kepada Tuhan. Firaun bersikeras tidak mau. Lalu Tuhan menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke sungai Nil, ya, dan air di Mesir itu berubah menjadi darah. Ya, ketika sudah berjalan beberapa waktu, Musa kembali lagi bersama Harun, ya, menghadap Firaun untuk meminta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Ternyata tidak mau. Ya. Dan akhir Tuhan mengirimkan kapak kepada seluruh manusia. Jadi peristiwa-peristiwa itu, yaitu peristiwa-peristiwa yang, ya, spektakuler, tetapi sesuatu hal yang biasa karena satu habis satu. Tetapi di sini Tuhan membawa bangsa Israel kepada sesuatu hal yang membutuhkan level iman yang tinggi. Di sini kita dikatakan bahwa, ya, katakanlah kepada orang supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Bersebor. Berkemahlah kamu di tepi laut. Dan ayat ke-10, ya, ayat ke-10, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Apa maksudnya? Ketika bangsa Israel sudah keluar, ya, ketika kita lihat di ayatnya pasal 13 ayat ke-17 itu, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan yang paling dekat, sebab firman Tuhan Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui ke laut di berau, dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Tuhan sudah membawa mereka sampai di tepi laut. Kenapa Tuhan menyuruh mereka kembali? Pertanyaannya, kenapa Tuhan di ayatnya pasal 14 ayat 2 dikatakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali? Tuhan mau membawa akan bangsa Israel ke suatu level iman yang lebih tinggi. Kenapa? Karena, ya, di antara, di sini ada kata di antara, yaitu bangsa Israel dihimpit dengan sebuah masalah besar, di mana di depannya ada laut di berau, di belakangnya adalah orang Mesir, Firaun bersama pasukannya yang siap untuk menyerang, yang mengejar bangsa Israel. Sedangkan di samping kiri dan kanan adalah Migdol. Migdol ini adalah perbatasan, ya, perbatasan kubu benteng daripada Mesir, ya, daerah Mesir. Jadi setiap benteng, setiap perbatasan itu pasti ada penjagaan. Jadi ketika mereka mau pergi, ya, di arah Migdol, mereka akan bertemu dengan orang Mesir. Ketika mereka mau ke Pihahirot, itu adalah padang pasir, padang gurun. Ya, di situ sudah pasti akan ada batu, ya, akan ada binatang buas dan sebagainya. Jadi di tengah-tengah mereka, ya, di tengah-tengah daripada masalah, di tengah-tengah persoalan ini, Tuhan membawa mereka dan menempatkan mereka di tengah. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Ketika di Mesir, mereka hanya diperhadapkan dengan, ya, Tuhan nyatakan kuasanya, air berubah menjadi darah. Habis itu, ya, berapa hari dulu
tidak, ini tidak membiarkan mereka Firaun, Musa dan Harun datang menghadap Firaun lagi. Setelah itu tidak, ya dikasih kata, dikasih nyamuk. Jadi satu masalah kan. Nah sekarang Tuhan membawa mereka di tengah-tengah masalah. Disinilah kita membutuhkan ya, level iman yang lebih tinggi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Tuhan menyuruh mereka untuk mendirikan kemah. Dan di ayat yang 10 mereka sangat ketakutan, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Apa artinya mendirikan kemah? Saya minta seorang membaca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Salah seorang minta tolong membaca dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Jadi ketika di tengah-tengah masalah yang dihadapi oleh orang Israel, Tuhan menyuruh mereka untuk membuat kemah. Dan yang kedua, mereka berseru-seru. Kadang-kala kita menghadapi setiap masalah, kita lupa untuk kita tenangkan diri supaya kita berdoa kepada Tuhan. Kita lupa kepada satu pribadi yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita lupakan hal itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan. Karena memang Dia adalah jalan itu sendiri. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu siapakah aku?" Petrus berkata, "Aku adalah Mesias. Engkau adalah Mesias yang diurapi oleh Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Kepadamu aku memberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau buka di dunia akan terbuka di surga. Apa yang kau kunci di dunia, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga." Kita lupa untuk meminta kunci itu. Kita lupa kepada jalan itu yang sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan. Tuhan membawa bangsa Israel di tengah-tengah, di antara laut. Ya, di belakang ada Firaun bersama pasukannya. Di samping kiri ada benteng. Ya, di samping kanan itu adalah padang gurun. Disitulah kita membutuhkan ketenangan supaya kita dapat berdoa. Seperti dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Tidak peduli mau berdoa model gaya apa, mau bahasa apa, bahasa kalbu juga Tuhan tahu. Mau bahasa Bima, yang penting sebut nama Tuhan Yesus. Karena ketika kita sebut nama Tuhan Yesus, kita sudah percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa Roh yang ada dalam kita membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita dalam menyampaikan akan setiap doa. Sehingga firman Tuhan ya berkata dalam 2 Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus 2 ayat 9, saya rindu untuk seorang membaca bagi kita. 2 Korintus pasal 2 ayat 9. Ya. Dua Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus pasal 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ya. 2 Korintus 2 ayat 9. Ya, demikian bunyi firman Tuhan tadi, bahwa apakah kita taat dan setia tidak. Dan yang tidak dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Janganlah kita takut, tetapi kita bangga indahnya kita mengiring Tuhan.
Di sini Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka bisa membangun kemah, membangun hubungan dengan Tuhan, dan mereka bisa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita di mana ada seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudara, dia tersesat di tengah hutan. Dia karena tersesat di tengah hutan, dia menangis. Dia menangis dan tiba-tiba ada seorang pemburu menemukan dia. Dan pemburunya berkata, "Tenanglah adik, saya akan mengantar kamu sampai ke rumah." Lalu anak ini dia berkata, dia dengan bangga dia berkata, "Iya, saya sudah berdoa tadi bahwa akan ada orang yang akan menolong saya." Dan pemburu ini berkata bahwa, tadi saya tidak mendengar kamu berdoa. Yang tadi saya dengar adalah kamu menyebut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dia bilang, "Iya Om, saya sementara berdoa, tapi saya tidak tahu bagaimana cara berdoa. Jadi saya sebut semua huruf itu, biar Tuhan Yesus yang susun itu huruf menjadi kata-kata dan menjadi doa buat saya." Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak peduli kita mau berdoa model apa. Bahkan bahasa air mata Tuhan tahu. Setiap tetesan air mata yang jatuh Tuhan tahu. Dan itu menjadi sebuah doa di hadapan Tuhan. Marilah kita membangun. Tuhan mengajarkan. Kadang-kala Tuhan mengizinkan akan setiap situasi dan kondisi. Kadang-kala seperti kita terjepit, ya. Kadang-kala kita hanya berpikir kepada masalah-masalah itu, dan kita tidak tenangkan diri untuk kita berdoa kepada Tuhan. Pada di tengah-tengah itulah Tuhan mengajarkan kita. Mereka berseru, orang Israel berseru, dan Tuhan menjawab. Sehingga indahnya mengiring Tuhan, karena hidup kita dibimbing, dituntun oleh Tuhan, dan mau mengalami level iman. Jadi melalui masalah-masalah yang dihadapi, yang diizinkan, Tuhan membawa mereka kembali. Kadang-kala mungkin karena kita sudah terlalu sibuk, kadang-kala kita sudah terlalu over. Tuhan bilang kerja 6 hari, 7 hari. Ya, kita kan fight terus. Nah, itu kan aturan Tuhan. Tuhan memberikan kita langkah-langkah untuk kita ikuti. Tapi kadang-kala kita tidak mau. Tuhan bilang, ketika kamu dalam kesesatan, Tuhan mengizinkan setiap masalah supaya level iman kita terus bertumbuh di dalam. Raja Wali ketika dia mau mengajarkan anaknya untuk terbang, anaknya masih tidur dalam sangkar, dia mulai bongkar sangkar itu pelan-pelan. Dia bongkar saja. Nah, sudah tidak nyaman, tidak lama anak elang itu jatuh. Sudah mau sampai di bawah, baru induknya tangkap, bawa lagi ke atas, di atas gunung, di tengah badai, dilepaskan. Begitu sampai pada akhirnya kita melihat dia terbang tinggi di angkasa. Level iman kita tidak akan pernah bertumbuh ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Ketika terhenti, tidak terhenti, kita akan biasa-biasa saja. Tapi kerinduan Tuhan, dia mengiring kita, dia menuntun kita, ya, di tengah-tengah situasi seperti yang dialami oleh orang Mesir. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, ya, indahnya mengiring Tuhan adalah karena Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat kita. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat kita. Kita melihat di dalam ayatnya yang dalam pembacaan kita di dalam Keluaran pasal 14 tadi. Ya,
di ayatnya yang keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan nyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ya, di sini Tuhan rindu dan kita dirindukan oleh Tuhan supaya kita mengiring Tuhan karena indah, karena hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan, ya, dikatakan di atas bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Jawabannya, supaya aku akan menyatakan kemuliaanku. Orang Mesir, Firaun dan orang Mesir adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Satu pelajaran penting yang kita belajar hari ini, bahwa orang Mesir, orang Firaun adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya menganut kepercayaan politisme, yaitu banyak dewa. Ya, dan saya baca ada beberapa literatur sekitar ada 75 dewa yang mereka sembah. Dan apa yang mau kita pelajari di sini, Bapak Ibu Saudara? Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya Firaun dan pasukan Mesirnya dibinasakan. Kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-ranting. Kehidupan Firaun dan orang Mesir, mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan membawa mereka untuk membinasakan mereka, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Artinya bahwa kalau kita di luar Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Melalui pelajaran Firaun dan orang Mesir, mereka adalah orang yang tidak percaya. Dan itu Tuhan mempunyai rencana supaya setiap orang yang percaya kepada Allah tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang kita sudah berkatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti bahwa Tuhan membawa orang Mesir bersama Firaun untuk dibinasakan, supaya mereka semua orang tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala Tuhan mengizinkan ya, setiap masalah datang. Ya, seperti Ayub, Tuhan yang izinkan iblis untuk menghabiskan harta benda, bahkan anak-anaknya meninggal semua. Tuhan yang izinkan itu semua. Untuk apa? Tuhan yang punya rencana, yaitu memurnikan imannya. Rencana Tuhan selalu indah bagi kita. Ada seorang pemuda, Bapak Ibu Saudara, dia tidur, dia bermimpi. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mereka berjalan, Tuhan dan pemuda ini berjalan di tepi laut. Dan di tepi laut itu kan ada pasir. Jadi setiap mereka melangkah ada telapak kaki, ada telapak kaki. Jadi di pasir itu ada 2 pasang telapak kaki. Pemuda ini bersama Tuhan, mereka berjalan sampai di ujung. Mereka kembali, Tuhan dan pemuda ini kembali. Dan ketika kembali pemuda ini sambil melihat akan telapak kaki.
Dan sekali-kali pemuda ini melihat bahwa hanya ada satu telapak kaki saja, satu pasang telapak kaki saja. Dan pemuda ini ketika dia melihat satu pasang telapak kaki, dia mengingat bahwa itu adalah masa-masa yang sulit dalam hidup. Masa-masa di mana dia dikecewakan, masa-masa di mana dia ditipu sama orang, masa-masa di mana dia mengalami duka cita karena orang-orang yang dia kasihi Tuhan telah panggil. Dan pemuda ini dia hanya berdiam, dia belum protes, berjalan lagi. Ketika sudah jalan, ternyata pemuda ini lihat lagi hanya sepasang telapak kaki. Pemuda ini berkata, dia ingat kembali bahwa ternyata masa-masa itu dia sementara sakit parah dan dia membutuhkan uang, tapi uang tidak ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Di tengah-tengah itu dia hanya diam dan kembali ke tempat semula. Dan di tempat semula itu dia protes sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan bilang, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan saya. Tuhan akan selalu menyertai saya. Tuhan akan memberkati saya. Tapi nyata-nyata hari itu saya hanya lihat satu pasang telapak kaki. Justru pada saat itu saya membutuhkan Tuhan. Tapi Tuhan di mana? Pemuda ini protes sama Tuhan. Tapi Tuhan diam dan Tuhan senyum. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab, anakku, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Anakku, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Justru pada saat-saat itulah saya sedang menggendong engkau, sehingga kamu hanya melihat satu telapak kaki saja. Karena kamu, saya sudah gendong. Ya, jadi indahnya mengiring Tuhan, itulah. Ya, ada lagu kan? Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi indahnya mengiring Tuhan. Ketika kita mengerti rencana Tuhan, bahwa di balik setiap masalah Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Marilah kita terus mengiring Tuhan, karena indahnya mengiring Tuhan. Kita akan mengetahui rencana Tuhan, dan kita akan memahami rencana Tuhan dalam hidup ini. Hal yang ketiga, mengapa indahnya mengiring Tuhan? Ya, karena Tuhan menyediakan kemenangan. Di ayat yang ke-13-14, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan menyediakan kemenangan. Tuhan selalu menyediakan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita dapat menanggung. Ya, dalam Keluaran pasal, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, pernahkah peristiwa-peristiwa iman yang kita alami, apakah semua kita ini sama? Semua kita yang hadir di sini pernah mengalami pertolongan Tuhan? Ya, yang sama gitu. Maksudnya pengalaman pribadinya itu tidak pernah sama Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan memiliki 1001 cara untuk menolong kita dengan caranya yang ajaib. Jadi ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan membawa bangsa Israel di tengah-tengah situasi itu, ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk mengejar mereka, Tuhan sediakan jalan keluar. Yang ketika kita membaca
pasal ayat 17 sampai ayatnya yang ke-31 itu. Ketika sampai di rumah bisa baca atau sudah tahu ceritanya bagaimana Tuhan berperkara dengan orang Mesir. Tuhan menyuruh Musa untuk membelah laut, dan itu sejarah yang satu-satunya ya ada di Sape sih. Cuman kan kita pergi, kita harus tunggu dia dulu. Ya, suatu kali kita pergi pas ada sama-sama teman-teman muda di sini. Waktu itu baru pertama kali ke Sape untuk lihat itu Lariti. Kita sampai di sana, ya, tunggu-tunggu, akhirnya semakin naik. Saya bilang begini sama teman-teman pemuda, saya bilang, aduh tadi kita lupa. Kenapa? Kita tidak bawa ember, biar kita kuras saja. Ya. Dan itu sejarah di dalam Alkitab dan di seluruh dunia. Hanya satu perkara yang Tuhan lakukan melalui Musa, yaitu membelah laut, dan orang Israel mereka berjalan di tempat kering. Tuhan adalah jalan yang kebenaran dan hidup. Dia sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan. Marilah kita terus mengiring Tuhan supaya kita terus mengalami, ya, kita terus mengalami akan pertolongan Tuhan. Karena ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu, Tuhan menyediakan kemenangan kepada kita. Ya, kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan selalu menolong kita. Ya, kesimpulan. Di sini saya akan menyediakan ada berapa gambar. Ya, ini ada gambar ikan dan air, Bapak Ibu Saudara. Ini ada ikan, ya, ini di belakang rumah di kamar saya. Ya, ini ada ikan, ada air. Ya, saya ada membuat suatu tulisan. Air tanpa ikan tetap air dia. Ya, ini air minum, ini tidak ada ikan ya. Ini ada air, tetapi tetap air dia. Yang kedua, ikan tanpa air tidak ada artinya. Kalau melihat ikan yang tanpa air pergi ke Amham itu ada berenang-berenang di pasar. Ya, mati semua itu, nggak ada itu yang hidup gitu. Ya. Terus yang kedua, saya melihat gambar yang kedua, ini ada tanah, ada pohon. Tanah tanpa pohon, dia tetap tanah. Ya. Tulisan yang kedua, pohon tanpa tanah, apalah artinya? Kalau kita cabut, ya, dia mati. Demikian pula dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Tuhan. Ya, manusia tanpa Tuhan, apalah artinya? Ya, tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hayat kita. Amin. Tuhan Yesus